Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Walyaksifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar